إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lagi dan lagi perlu kita dengar, perlu kita bicarakan, perlu kita pahami dan ditanamkan di dalam hati kita bahwa tidak ada perkara yang lebih penting bagi manusia ini melebihi meluruskan keyakinan, meluruskan kefahaman, bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Manfaat bahaya bukan dari benda-benda, manfaat dan bahaya dari yang menciptakan benda-benda, dari Allah Subhanahu wa taala. Panas bukan dari matahari, dari yang menciptakan matahari lah datangnya panas itu. Dingin bukan karena adanya malam, datangnya dingin, datangnya malam karena didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kefahaman ini harus betul-betul tertanam di dalam hati, difahami oleh otak kita, dan senantiasa kita bicarakan dan kita dengarkan, agar tambah lagi tertanam di dalam hati. Setiap kita ini ada harapan kepada selain Allah, fahami betul-betul bahwa kita ini dalam kekeliruan. Selain Allah itu tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Allah manusia tidak bisa buat apa-apa. Tanpa yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah berharap kepada manusia, berharaplah kepada yang menciptakan manusia. Berharaplah kepada yang menggerakkan hati dan pikiran manusia. Berharaplah kepada Allah. Kalau dalam hati ini ada rasa takut
kepada makhluk, tanamkan dalam hati. Ini satu kekeliruan. Kita harus istighfar, ini kekeliruan besar. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Makhluk itu namanya kawan atau makhluk itu namanya lawan, sama saja. Tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Kawan tidak bisa menolong tanpa pertolongan Allah. Lawan pun tidak bisa membahayakan tanpa digerakkan oleh Allah. Maka menghadapi kawan, menghadapi lawan, hatinya kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Apakah belum cukup Allah? Cukup Allah. Bila Allah menolong kita, Dia yang Maha Kuasa, Dia penguasa langit, penguasa bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat, yang menentukan segala-galanya. Yang bahaya bila Allah kehendaki jadi bermanfaat, yang bermanfaat bila Allah kehendaki jadi bahaya. Lawan bila Allah kehendaki tahu-tahu jadi teman, teman bila Allah kehendaki tahu-tahu jadi lawan. Maka kalau kita disakitkan oleh teman kita, kembalilah kepada Allah. Teman itu tidak bisa menyakitkan kamu, tidak pula bisa membantu kamu. Ada teman menyakitkan kamu, kembalilah kepada Allah. Menghadapi lawan pun kembali kepada Allah. Inilah bagian daripada makna la ilaha illallah. Tapi ini tidak cukup diucapkan, tidak cukup didengarkan dan difahami, tapi harus betul-betul merasuk dalam hati, sehingga hati kita ini merasa bahwa saya cukup dengan Allah, harapan saya kepada Allah, yang saya takuti pun hanya Allah, saya pergi kemana ya hanya kepada kudrat Allah. La ilaha illallah. Nah, ini supaya betul-betul tertanam mulai kan, diulang-ulang. Dan kemudian doa, doa terus doa. Ya Allah, tanamkan hakikat la ilaha illallah dalam hatiku, fikirku, dan seluruh kehidupanku. Sehingga ya Allah, tidak ada yang aku harap selain Engkau, tidak ada yang saya takuti selain Engkau, tidak ada saya andalkan selain Engkau. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku ya Allah hakikat iman, hakikat yakin, sehingga aku merasa cukup dengan Engkau, merasa tenang dengan Engkau, gembira dengan Engkau. Kalau orang itu duduk di dekat seorang raja yang kaya raya, yang dermawan, yang sayang kepada rakyatnya, pasti dia akan merasa tenang, gembira, bangga. Bagaimana kalau orang itu duduk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dulu ada ulama zaman dulu namanya Al-Imam Asy-Sya'rani di Mesir. Tahun 1000 Hijrah kurang lebihnya. Tamunya ini orang-orang hebat, raja-raja bertamu kepada beliau, menteri-menteri bertamu kepada beliau, orang-orang kaya pun jadi murid-murid beliau. Sehingga sebagian ulama itu
rasa kurang enak gitu melihat Syekh Sya'roni, kok ramen. Maka hal itu didengar oleh Imam Sya'roni. Maka beliau mengatakan, aneh kamu itu. Aneh apa? Kalau saya duduk bersama raja-raja, kamu merasa iri. Kalau saya duduk menghadap yang menciptakan raja-raja, kok nggak iri? Kamu itu bagaimana? Aneh ya. Jadi semestinya itu orang itu merasa orang itu kok menghadap terus kepada Allah. Alangkah hebatnya orang itu. Kalau orang itu hanya dekat dengan raja, dekat dengan presiden, dekat dengan cuman semua itu kan lempung toh. Lempung dijadikan raja, lempung dijadikan presiden. Wong duduk bersama lempung saja kok. Semestinya yang mesti kita gembira, syukur tuh kalau duduk menghadap Allah, di masjid Allah, bicara keagungan Allah, memuji-muji Allah, berharap kasih sayang Allah. Itu yang mestinya harus disyukuri. Ketemu bupati sekali itu sudah ceritakan, terus dipoto, ditempelkan di ruang tamu. Pak Bupati ini teman saya ini. Padahal ketemu sekali aja itu ya, teman saya. Apalagi kalau dengan presiden, tambah lagi. Tidak akan pernah ketemu orang kecuali mesti dia cerita. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, orang yang beriman semestinya tidak begitu. Kita bersyukur bisa dijadikan baik dengan orang-orang di dunia ini. Kita juga harus bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan orang-orang baik dengan kita. Kita bersyukur. Allah berkuasa menjadikan orang-orang itu marah pada kita, mukul kepala kita, tetapi Allah telah menjadikan orang-orang baik pada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Maka hati itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Ya, supaya ini tertanam betul dalam hati itu. Tertanam itu maksudnya gimana toh? Tandanya iman itu tertanam itu bagaimana? Tandanya kalau ada benturan-benturan masalah, yang diingati pertama itu Allah. Ini tandanya iman sudah benar. Bayan 3 jam bisa mudzakarah, pokoknya sampai mempesona. Tapi kalau ada masalah, bingung, kembali kepada makhluk. Nah, ini namanya baru tingkat pertama usaha kita ini. Bagaimana para anbiya? Kalau anbiya memang orang para nabi, orang-orang suci. Bagaimana para sahabat? Bagaimana orang-orang dulu ketika mendapatkan benturan-benturan? Para sahabat, kita sudah mendengar bagaimana Nabiullah Ibrahim menghadapi Namrud, menghadapi masalah-masalah. Hasbunallah, cukup Allah, akhirnya ditolong oleh Allah. Ini sahabat begitu juga. Sahabat ini yakinnya itu mirip dengan yakinnya para nabi itu. Tidak sama, kalau sama nggak bisa. Ketika menghadapi benturan, hasbunallah, cukup Allah. Nah, malaikat Allah Ta'ala dulu di India, di kampung namanya Nizamuddin, yang sekarang ada
markas tablik itu semuanya kan. Itu dulu kampung itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Nidhamuddin. Namanya orang Nidhamuddin itu. Terus jadi nama kampung. Kayak Sunan Ampel, terus kampungnya jadi Ampel begitu itu loh semuanya kan. Nah ini Syekh Nidhamuddin itu tamunya itu banyak sekali, muridnya itu banyak sekali. Sehingga Raja India yang ada pada waktu itu merasa khawatir. Nanti itu bisa-bisa berontak ini orangnya. Karena pengikutnya banyak sekali. Tapi mau saya tangkap, mau saya perkarakan tuh nggak ada salahnya ya Syekh Nidhamuddin ini gimana ya? Dia nggak salah apa-apa, mau saya tangkap nggak salah. Maka salah satu menterinya yang suka menjilat, istilahnya Sengkuni, bilang, oh mudah saja Tuan Raja. Sengkuninya itu bilang gitu. Sengkuni tahu, Sengkuni itu menteri yang suka nipu pimpinannya biar bikin masalah. Mudah saja itu untuk memperkarakan Syekh Nidhamuddin itu. Bagaimana caranya? Itu Syekh Nidhamuddin itu kalau tengah siang mesti tidur. Itu nggak peduli ada tamu, ada apa, mesti dia tidur. Nah kenapa? Katanya sunnah Nabi, qailullah itu saya juga nggak ngerti itu. Dan itu sudah bertahun-tahun beliau kerjakan dan tidak pernah bisa dirubah oleh siapa saja. Kalaupun raja datang waktu tengah siang nanti dia nggak akan mau bangun, mesti dia tidur. Terus gimana? Kamu panggil saja Syekh Nidhamuddin itu. Pokoknya besok tengah siang suruh menghadap ke istana. Nanti kan mesti nggak datang dia. Nah, ketika dia nggak datang, masukkan aja penjara itu. Berarti menentang pemerintah. Cocok. Cocok ini. Ya. Akhirnya dikirimi surat sama raja. Kamu harus menghadap ke istana tengah siang besok. Maka Syekh Nidhamuddin menerima surat itu, dibaca, terus kegiatan biasa, ngaji, wirid, biasa aja. Pas tengah siang waktu tidur, langsung beliau tidur, santri-santrinya, Syekh, ada apa? Jangan tidur, ini kan dipanggil sama raja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung tidur. Nah, tidur, waktunya bangun ya bangun salat zuhur. Bangun dari tidur, tiba-tiba ada satu menteri dari istana. Nah, istananya dekat dengan Syekh Nidhamuddin itu. Lari-lari, Syekh, ada apa? Raja mati, Syekh. Nah. Oh, mati. Nah. Beliau juga tidak mengomentari, oh kualat ke aku gue. Enggak, biasa aja. Terus langsung sholat. Berjalan seperti biasa aja. Nggak ngomentari, nggak ngomong, nggak apa-apa. Yes, sholat. Ini bukan sahabat sebenarnya kan? Orang beberapa ratus tahun yang lalu. Ini salah satu contoh aja. Maka bagaimana supaya hati kita itu sampai ke tingkatan itu gitu loh. Kalau ada benturan, kembali kepada Allah. Kalau ada hajat, kembali kepada Allah. Ini supaya kita ini bisa begitu tuh bagaimana? Jawab malaikat? Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala pertama kali banyak dibicarakan, banyak didengarkan, banyak direnungi, dipahami betul. Pokoknya kalau tidak yakin ini berarti salah, pikiran kamu itu salah.
Kenyataannya itu zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, dunia ini yang menciptakan Allah. Nggak pernah ada manusia ciptakan dunia. Kalau kamu punya pikiran yang berkuasa selain Allah, salah, keliru, nul putul. Yes, tanam untuk hati. Kemudian doa, terus doa. Ya Allah, berikan pada aku hakikat iman, hakikat yakin. Senantiasa doa. Dan kemudian yang ketiga, sampaikan cari pengalaman. Nah, ini senantiasa dibicarakan, senantiasa didengarkan, senantiasa dipahami, senantiasa doa, kemudian cari pengalaman. Pengalaman iman. Bagaimana caranya mendapatkan pengalaman iman itu? Satu kalimat aja untuk mendapatkan pengalaman iman itu. Istiqomah dalam sunnah Nabi. Istiqomah dalam mengikuti kehidupan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nanti dapat pengalaman-pengalaman. Pertama, istiqomah dakwah. Dakwah itu istiqomah. Dimulai hari-hari 2,5 jam, setiap bulan 3 hari, tiap tahun 40 hari, terus 4 bulan ditingkatkan, terus 5 amal maqami, tiap malam markas, hadir malam markas, i'tikaf sampai isyraq, terus begitu istiqomah, hari-hari bergerak istiqomah. Nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikasih pengalaman-pengalaman iman. Sehingga kalau pengalaman itu datang, imannya tambah mantap. Para sahabat dakwah di Mekah bersama Rasulullah SAW. Tantangan datang dari segala arah, dari timur, barat, kanan, kiri. Tiba-tiba orang yang paling menentang, termasuk orang yang paling menentang, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tiba-tiba masuk Islam jadi wali. Akhirnya para sahabat, oh ternyata hati manusia itu di tangan Allah. Umar yang kemarin itu memusuhi agama sekarang jadi wali. Masya Allah. Berarti yang lain-lain itu ini cuma ujian, Kalau Allah merubah ya satu detik sudah dirubah. Ini ujian ini ternyata. Mantap, para sahabat mulai awal sudah tahu manusia yang di dalam kekuasaan Allah. Tapi pengalaman lapangan itu setelah sekian lama siang malam mendakwahkan agama, dapat pengalaman. Ya Allah, malaikat dakwah terus. Nanti tiba-tiba orang yang jauh jadi dekat, musuh jadi teman, orang kafir dapat hidayah. Akhirnya kita ini, wow, hati manusia di tangan Allah. Maka dari Indonesia dikirim jamaah ke Amerika beberapa tahun yang lalu. Ini waktu itu pas jamaahnya ini agak tenanan itu. Di Amerika orangnya itu loh kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris, mau dakwah di Amerika. Ditarghib, yang mendatangkan hidayah bukan bahasa, yang mendatangkan hidayah Allah. Nggak bisa bahasa Inggris, berangkat. Berangkat. Akhirnya banyak orang masuk Islam. Maka semuanya dapat pengalaman. Tapi kalau saya mau dakwah ke Amerika, kursus bahasa Inggris dulu. Setelah kursus bahasa Inggris malah nggak ke masjid, malah lupa dengan dakwah jadinya itu. Ya berangkat, saya ini gak iso mangkat. Nanti dapat pengalaman iman.
Para sahabat dulu ke Persia tidak tahu bahasa Persia, orang Persia masuk Islam. Para sahabat masuk ke Mesir, nggak ada yang tahu bahasa Mesir, orang-orang Mesir masuk Islam. Berangkat, jangan yang dekat-dekat saja Pak. Pergi yang jauh-jauh, kata Syekh Ilyas, pergilah jauh-jauh untuk masa yang lama. Maka nanti kamu akan dapat pengalaman-pengalaman rohani yang banyak. Pengalaman rohaninya itu semuanya kan, akhirnya imannya itu mantap. Ada orang Temboro, orangnya sudah tua, umurnya itu sudah 80 tahun lebih, keluar 4 bulan di Bangladesh. Orangnya sudah mati sekarang. Pulang dari Bangladesh, saya tanya, Mbah, pengalamannya apa? Pengalaman ini kula niki yakin Gusti Allah sumerep ati kula. Saya itu yakin kalau Allah itu tahu hati saya. Kok bisa begitu, Mbak? Iya. Saya itu di Bangladesh beberapa bulan, tiap hari dikasih makanan Bangladesh. Perut saya panas, Gus. Akhirnya saya duduk di emper masjid itu, Masya Allah, kalau ada sego pecel itu enak ya. Makanan Bangladesh mumet saya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang datang bawa sego pecel, Masya Allah, Allah tahu. Kan lucu teman. Tapi ini penting itu semua kan. Ini penting mereka. Orang itu kalau istiqomah nanti dapat pengalaman. Kemarin ini ada jamaah dari sini ke Pitu itu, ada orang mau keluar, istrinya nggak boleh, oleh jamaah ditarget. Bah, baca Bismillahirrahmanirrahim malam hari 1000. Oh ngoten nggih? Iya. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sudah bawa tas. Loh, kalau sudah berangkat, istrinya sudah boleh? Sudah. Lah kamu apakan? Katanya suruh baca Bismillah 1000. Apa kamu apakan? Ya tak baca kan Bismillahirrahmanirrahim 1000, terus langsung boleh. Ini belum berangkat. Ketika hati itu tawajuh kepada Allah sudah dapat pengalaman. Tapi walaupun berangkat, tapi hati tidak tawajuh kepada Allah, cuman cetak-cetak HP, akhirnya dapat pengalaman nomor telepon. La haula wala quwata illa billah. Ini semua malaikat. Keluar yang lama, yang jauh itu penting, tapi tawajuhnya hati kepada Allah setiap saat ini lebih penting lagi. Kalau kita ini memang ingin punya pengalaman iman loh. Kalau cuma ingin dikatakan keluar 4 bulan, keluar 40 hari, ini mudah. Ya, keluar ya sudah keluar 4 bulan 40 hari. Tapi 4 bulan 40 hari yang dapat pengalaman iman. Kalau kita ini istiqomah dalam amal zahir batin, hatinya selalu ingat pada Allah, zahirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuliakan Allah SWT. Usaha kita ini ada 2 bagian. Siang hari kita mendatangi hamba-hamba Allah, mendatangi orang-orang di rumah-rumah, di pasar-pasar, di jalan-jalan, agar mereka menuju kepada Allah. Dan malam hari kita doa, dan doa lagi, agar Allah sudi menurunkan hidayahnya. Tapi semua usaha itu semulaikan wa ta'ala akan diterima oleh Allah SWT kalau kita ini semata-mata karena Allah, semata-mata untuk mencari ridha Allah.
Kita datang ke rumah-rumah untuk mencari ridha Allah, berdoa untuk mencari ridha Allah. Dan juga untuk kemuliaan negeri akhirat. Pandang negeri akhirat. Tambah hari kita ini tambah dekat kepada akhirat, tambah dekat pada akhirat, tambah dekat pada akhirat. Maka tambah hari tambah persiapan kepada akhirat. Satu jamaah telah Karkuzari di Nizamuddin. Ini jamaah ini sudah bisa menghidupkan 5 amal masjid, berapa masjid. Sudah bisa mengeluarkan jamaah cash sekian jamaah. Maka Syekh Na'mul Hasan rahimahullah, beliau mengatakan itu Karkuzari baru sifat ke-6 saja. Karkuzari mengenai dakwah. Bagaimana kondisi imannya jamaah ini? Bagaimana sholatnya, bagaimana taklimnya, bagaimana zikirnya, bagaimana akhlaknya. Jadi kita keluar ini nanti pulang itu bagaimana berubah. Yakinnya kepada Allah tambah kuat, rindunya kepada akhirat tambah kuat, sholatnya tambah khusyuk, zikirnya tambah kuat, ilmunya bertambah, akhlaknya tambah baik. Setiap keluar meningkat lagi, setiap keluar meningkat lagi, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Sehingga seperti para sahabat dulu, karena orang itu sudah diridhai oleh Allah, sifatnya sudah baik, usaha-usahanya yang sedikit saja barokahnya sudah besar. Para sahabat, Sayyidina Khalid bin Walid, bicaranya sedikit, masuklah Islam, kamu selamat. Masuklah Islam, kamu selamat. Satu kampung masuk Islam semua. Karena apa? Ini bicaranya orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kerinduan kepada akhirat, mujahadah. Akhirnya omong ini ku mandi. Perkataan sedikit tapi barokahnya besar. Itulah yang kita harap dalam kerja kita ini. Karena ini usaha-usaha kebatilan, usaha-usaha kemaksiatan itu, wah sudah tidak karu-karuan, seperti banjir. Usaha kita ini sedikit, tapi sedikit ini kalau diterima oleh Allah cukup untuk membendung usaha-usaha kebatilan itu. Makanya kita keluar jalan Allah atau menghidupkan amal masjid kita, amal makomi kita dengan penuh keikhlasan, penuh kehati-hatian, penuh kesungguhan, agar usaha kita diterima oleh Allah. Insyaallah. Ojo sing kita pikir niki metu 4 wulan, tapi amal 4 wulan. Jauhlah 4 wulan, taklim 4 wulan, zikir 4 wulan, tahajud 4 wulan, ping 120. Ojo kita aku wis metu 4 wulan, tapi nek tahajud ping pira? Neh taklim ping pira, neh jauhlah ping pira. Kudu kabeh ping 120 kabeh. Ini agak jenenge keluar. Insyaallah Bang. Jadi aja dibiasake namung ngentekne wekdal mawon, tetapi amalane niku mboten dijogo. Sehingga akhirnya kita metu 4 wulan, jane amalane nggur 3 dina. Liyane nganggur mawon. Akhirnya perkembangan rohani ini niki jadi sekedhik. Kados ini lari santri teng pondok ketoke 10 tahun tapi ora tau ngaji. Akhirnya nggih mboten njowo napa-napa. Semanten iki orang keluar jalan Allah. Kalau amalannya tidak dijaga, nanti keluar 4 bulan, nah penambahannya cuma sedikit. Perlu disempurnakan amalan-amalannya. Insyaallah kita akan doa sama-sama. Doa dengan husnuzon kepada Allah, dengan baik sangka bahwa doa ini akan mendatangkan nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah. Dosa-dosa kita akan menghalang-halangi diterimanya doa. Maka sebelum doa kita taubat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya bertaubat, terimalah doa saya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul 'azizul akram. La ilaha illallah al-'azimul halim. La ilaha illallah al-halimul karim. La ilaha illallah rabbus samawati as-sab'i wa rabbul aradina wa rabbul arsyil karim. Subhanallah rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wassalamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli bir. La tad'ah lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته ورددته ولا حاضرا إلا توليت أمره وأصلحت شؤونه فقهته وعلمته واستخدمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها ونجحتها برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah di keluarga kami. Ya Allah, ampunilah para masyayikh kami. Ya Allah, ampunilah di syura kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang membantu kami. Ya Allah, ampunilah santri-santri kami. Ya Allah, ampunilah teman-teman seperjuangan kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam di seluruh alam. Ya Allah, satukanlah hati mereka. Ya Allah, satukanlah pikir mereka. Ya Allah, satukanlah langkah-langkah mereka untuk kerjasama menghidupkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayat di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayat di seluruh alam. Ya Allah, kekalkanlah hidayat di seluruh alam. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebab hidayat seluruh alam. Ya Allah, terimalah kali ini jadi sebab hidayat seluruh alam. Ya Allah, naikkanlah usaha agama ini jangan diturunkan. Ya Allah, kokohkanlah jangan dilemahkan. Ya Allah, satukanlah jangan dicerai-beraikan. Ya Allah, bersihkanlah jangan dikotorkan. Ya Allah, mudahkanlah jangan disulitkan. Ya Allah, luruskanlah jangan dibelokkan. Ya Allah, berkatilah usaha agama ini ya Allah. Berkatilah usaha agama ini ya Allah. Berkatilah usaha agama ini ya Allah. Di kampung ini ya Allah, dan di kampung-kampung yang lain ya Allah, di seluruh alam. Ya Allah, berkatilah usaha agama ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberkati usaha para sahabat radhiyallahu anhum. Ya Allah, terimalah usaha agama ini ya Allah. Berkatilah usaha agama ini ya Allah. Kokohkanlah usaha agama ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah nur dalam usaha agama ini ya Allah. Nur Rasulullah SAW, nur para sahabat, dan nur wali-walimu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayat di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayat di seluruh alam. Jadikanlah kami semua sebab hidayat di seluruh alam. Ya Allah, Engkau mengetahui masalah-masalah kami. Ya Allah, Engkau mengetahui masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, bayarlah hutang-hutang kami. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah hati kami ya Allah. Berikanlah pada kami kefahaman agama, kepada kami keyakinan kepada agamamu, kefahaman kepada agamamu, kefahaman orang-orang yang Engkau ridhai, keyakinan orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayat di seluruh alam. Ya Allah, mudahkanlah hidayat di seluruh alam. Jadikanlah kami semua sebab hidayat di seluruh alam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam Islam. Matikanlah kami di dalam Islam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam sunnah. Ya Allah, matikanlah kami di dalam sunnah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam dakwah. Matikanlah kami di dalam dakwah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam ridhamu. Matikanlah kami dalam ridhamu. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang Engkau ridhai.
kumpulkanlah kami dengan yang orang yang Engkau ridhai. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada agamamu, cinta dengan pengorbanan dan perjuangan. Begitu juga hati saudara-saudara kami, umat Islam di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah untuk para umara, turunkan hidayah untuk para ulama, turunkan hidayah untuk para pimpinan-pimpinan. Ya Allah, jadikanlah pimpinan-pimpinan umat ini, ya Allah, dalam orang-orang yang membimbing umat ini, dalam orang-orang yang membimbing umat ini kepada kebaikan, ya Allah. Ya Allah, pilihlah pimpinan-pimpinan yang adil untuk umat ini, ya Allah. Pilihlah pimpinan-pimpinan yang baik untuk umat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagalah kami dalam perjalanan ini, ya Allah. Jagalah keluarga kami yang kami tinggalkan, ya Allah. Jagalah keluarga kami yang kami tinggalkan. Jagalah anak cucu kami, ya Allah, ketika kami sudah meninggalkan mereka dan ketika kami bersama mereka, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Jadikan mereka asbab hidayat seluruh alam, ya. Jagalah keluarga kami, jagalah kampung kami, jagalah pesantren kami, jagalah masjid-masjid kami, jagalah umat Islam di seluruh alam, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.